saya Emilia, NIM B10211910998, program studi Manajemen Pagi Reguler A kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Materinya yaitu uji asumsi klasik dan regresi. Yang pertama adalah uji multikolonialitas. Nah, jika nilai toleransi itu lebih dari 10, artinya data tersebut bebas molekul atau dapat dikatakan data tersebut bersifat baik. Nah, jika data VF-nya itu kurang dari 0,10, artinya data tersebut bebas molekul atau data tersebut bersifat baik. Nah, di sini data saya toleransi yaitu sebesar 0,758 atau bisa dikatakan lebih dari 0,10. Nah, berarti data saya di sini bersifat bebas molekul atau data saya bersifat baik. Nah, data saya VIF yaitu sebesar 1319 yang dapat diartikan sebagai kurang dari 10, artinya data saya bersifat bebas molekul dan dapat dikatakan data saya bersifat baik. Yang kedua adalah uji autokorelasi, di mana di sini nilai Durbin-Watson atau nilai DW-nya sebesar 2185. Nah, nilai DW tabel tingkat add 5% untuk sampel 30 dan variabel independen ada 2 atau 2K sama dengan 2 diperoleh dari nilai DU sama dengan 1566 karena nilai DW sama dengan 2185, nilai DU sama dengan 1566, maka data tersebut dapat dikatakan bebas autokorelasi atau data tersebut bersifat baik. Kemudian yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Nah, di sini data dapat dikatakan baik atau aman atau bebas hetero jika titik-titik menyebar di sepanjang area kuadran. Nah, maka sebaliknya, jika data tersebut bermasalah pada heteronya, maka titik-titik tersebut akan mengumpul pada satu dan membentuk pola. Nah, di sini data saya bersifat baik atau aman atau bebas hetero karena titik-titik menyebar di sepanjang area kuadran. Kemudian yang keempat adalah uji normalitas. Nah, di sini data dapat dikatakan baik atau aman atau berdistribusi ketika titik-titik mengumpul pada garis diagonal tengah dan membentuk segi 4. Nah, jika sebaliknya titik-titiknya menjauh, memiliki masalah pada uji normalitas, dan data saya di sini adalah bersifat baik atau aman atau berkontribusi normal karena titik-titik mengumpul pada satu garis di bawah diagonal tengah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi uji regresi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji kelayakan model atau goodness of fit. Nah, di mana di sini dapat dilihat dari data berikut bahwa nilai F dihitung melalui dengan nilai probabilitas signifikasi sebesar 0,000, nilai probabilitas signifikan lebih kecil daripada nilai probabilitas yaitu sebesar 0,02 atau bisa disebut dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,02. Nah, jadi hasil ini ditunjukkan adanya dukungan statistik terhadap model riset yang dilakukan oleh penelitian ini. Yang kedua adalah uji T atau signifikan parameter individual. Di sini saya memilih dua data variabel. Yang pertama itu pendidikan kewirausahaan dan yang kedua itu self efficiency.
Nah, di sini pendidikan kewirausahaan itu nilainya sebesar 0,112 karena lebih besar daripada 0,05, maka self efisiensinya tidak berpengaruh terhadap impulse buying antara hipotesis satu atau ditolak. Selanjutnya, yang ketiga adalah uji determinasi. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel berikut bahwasannya nilai adjuster atau R kuadrat itu sama dengan 0,373 atau 37,3% atau 0,37 dikalikan 100%. Nah, artinya kemampuan variabel independen, pendidikan kewirausahaan, dan self-efficiency menjelaskan pengaruhnya terhadap impulse buying atau variabel dependen adalah sebesar 37,3%. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.